Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'amana bini'matil iman wal islam walladhi faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwati azzakumullah. Alhamdulillah Allah berikan karunia kembali kepada kita nikmat iman Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Bertolong menolonglah kalian dalam albir, wat taqwa dan ketakwaan. Albir, para ulama menyebutkan maknanya adalah al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada sesama makhluk. At-taqwa, al-ihsanu ilal khaliq, berbuat baik kepada pencipta. Jadi albirru itu berbuat baik kepada sesama makhluk. Dan di antara perbuatan baik yang paling tinggi adalah as-silah, menjaga hubungan keluarga, silaturahmi, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-Rahim yu'allaqu tahtal arash." Rahim itu Allah gantung di atas arash. Man wassalahu wassalahu Allah. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan sambung dia. Wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Dan barang siapa yang memutus silaturahmi, maka Allah akan potong hubungan kepada dia. Dan ikhwati azzakumullah, tidak ada kesialan yang paling sial ketika seorang hamba itu sudah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memutusnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau cari dunia di mana? Ya, mau cari penghidupan di mana? Mau lari di ujung dunia manapun, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah terputus dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Karena itu ikhwati azakumullah, Allah mengatakan orang yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan sambung dia. Ya. Dan setinggi-tingginya as-silah, hubungan silaturahmi itu ikhwati azakumullah adalah as-silah bainal aba'i wa abnaihim. Yaitu hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Itu setinggi-tingginya hubungan, ya, antara makhluk. Yaitu anak menyambung hubungan kepada orang tuanya. Maka di kesempatan kali ini, ikhwati azzakumullah, kita ingin membicarakan tentang hubungan tersebut. Yang ini merupakan tafsir dari firman Allah Ta'ala tadi, yaitu birrul walidaini. Kita disuruh tolong menolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan berbuat baik kepada sesama makhluk tersebut. Maka ya ikhwati jazakumullah, walaupun di antara para jamaah semuanya rata-rata adalah posisinya sebagai aba, ya, sebagai orang tua. Walaupun kajian ini identik lebih tepatnya kepada apa? Anak-anak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini pun banyak yang masih berstatus apa? Abna, ya, masih berstatus anak. Kita masih memiliki orang-orang tua walaupun sebagian telah wafat, ya. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan juga ya ikhwati azakumullah, birrul abna li abaihim, ya, perbuatan baik seorang anak itu kepada orang tuanya bahkan setelah orang tuanya wafat. Ya, bahkan setelah orang tuanya wafat.
Ya sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in." Orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum. Kemudian keimanan orang-orang tua ini diikuti oleh keturunan-keturunannya, diikuti oleh anaknya, diikuti oleh cucunya, dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka orang-orang tua ini akan dipertemukan kepada anak-anaknya tersebut. Itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia mereka terpisah, mungkin ayahnya lebih dahulu wafat, mungkin ibunya, mungkin juga anaknya lebih dahulu wafat. Tapi apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami pertemukan, kata Allah, antara anak dengan orang tua tersebut. Dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Dipertemukan. Karena itulah sebuah kebahagiaan ya. Sebuah kebahagiaan kalau orang ngumpul bersama keluarganya. Anak, orang tua, bersenda gurau di dunia ya. Ngumpul, itu alangkah bahagianya. Tapi nanti mungkin terbayang ketika sudah wafat. Tentunya amal-amal di antara manusia berbeda-beda. Bisa jadi ayahnya lebih soleh dari anaknya, atau sebaliknya. Maka derajat-derajat mereka ini sesuai dengan amal-amal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas hambanya itu sesuai dengan amal perbuatan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Namun, ikhwati azakumullah, Allah memberikan rahmatnya kepada keluarga-keluarga yang beriman itu. Dihilangkan rasa sedih mereka berpisah di akhirat. Lalu mereka dipertemukan di akhirat tersebut. Di dalam satu tempat yang tertinggi yang bisa diperoleh oleh keluarga tersebut. Ya. Maka kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Maka kami tidak mengurangi amal-amal mereka tersebut. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keluarga-keluarga itu di akhirat tidak dengan mengurangi salah satu di antara derajat dan menaikkan derajat yang lain. Ya semisal ada seorang orang tua yang amalnya bagus, ya sehingga dia dapat surga, semisal surga yang kedua. Dia dapat surga yang kedua. Anaknya beriman tapi amalnya tidaklah begitu bagus. Ya. Semisal dia ada di surga yang ke-6 umpama. Yang satu kedua, yang satu ke-6. Lalu bagaimana Allah mengumpulkan mereka? Tidaklah yang nomor 2 ini diturunkan ke nomor 3, yang nomor 6 dinaikkan ke nomor 3. Itu berarti apa? Ada amal yang dikurangi. Maka justru Allah memberikan karunia. Bagaimana Allah mengumpulkan mereka? Allah naikkan orang yang tadi derajatnya di 6, dinaikkan yang ke-2. Dinaikkan ke derajat yang paling tinggi yang diperoleh oleh keluarga tersebut. Yang anak, yang orang tuanya berada di surga tingkat 2, maka sang anak dinaikkan langsung ke tingkat 2. Atau sebaliknya. Ya, sebaliknya. Anaknya amalnya bagus, orang tuanya biasa-biasa saja, maka orang tua ini dinaikkan sampai kepada tingkat anak tersebut. Maka berkumpullah mereka di situ, ya khatiazakumullah. Ya karena itu, di dalam kehidupan dunia ini, tidak ada upaya kita kecuali saling dukung-mendukung. Agar ayah menjadi seorang ayah yang soleh. Agar anak menjadi anak yang soleh-solehah. Sehingga surga manapun yang paling tinggi yang didapatkan oleh keluarga itu, maka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah nanti. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada modal paling besar yang harus kita kucurkan ya untuk sebuah keuntungan adalah apa? Mencari sarana sesuatu yang bisa mendukung generasi keluarga tersebut untuk menjadi yang terbaik di dalam
amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu dia carikan guru, dia bayar guru yang terbaik untuk mendidiknya bisa Al-Qur'an. Untuk cinta kepada Rasulnya, dia carikan sarana-sarana tersebut. Kalau perlu dia bayar pesantren yang paling mahal, yang bisa mendidik itu pun bukanlah sebuah kerugian. Ya, karena nanti apapun yang diperoleh dari keluarga tersebut, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan ayat ini, ikhwati jazakumullah, kata para ulama adalah bimakanil wa'di. Di tempat, di posisi janji. Ya. Ayat itu di posisi janji. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Karena itu ikhwati jazakumullah, kita jelaskan di sini perkara bakti antara orang tua dan anak. Wabil khusus di kesempatan kali ini adalah baktinya seorang anak kepada orang tua. Bagi orang tua, dia dapat ilmu, dengan ilmu ini diajarkan anaknya supaya bakti kepada dia. Ya, bagi anak, ini adalah ilmu bagi dia, bagaimana dia bakti kepada orang tuanya tersebut. Yang pertama, ikhwati azakumullah, kenapa anak itu harus berbakti kepada orang tua? Maka Allah Subhanahu wa taala menyenandingkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan haknya kedua orang tua. Setelah Allah menyebutkan tentang kewajiban seorang hamba kepada Allah, maka setelah itu kalau kita buat ranking keduanya langsung berbuat baik kepada orang tua. Ya, tidak berbuat baik kepada siapa-siapa. Ya, kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Setelah itu langsung disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Itu kita bisa lihat ya di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, di antaranya adalah ya, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Esakan Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kau sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dan Allah ya fi maqamil ali, di kedudukan yang paling tinggi di dalam masalah ihsan, di dalam masalah ibadah. Baru yang kedua Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Langsung ya, setelah ibadah kepada Allah langsung orang tua. Juga disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 151. Allah katakan Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, Qul, ajarkan wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Para ulama tafsir mengatakan kalau kita baca Al-Quran lalu ketemu kata Qul, maka berhenti sejenak. Jangan buru-buru baca. Berarti ada sesuatu yang sangat penting setelah kata-kata Qul itu. Ya. Karena itu perintah Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Katakan wahai Muhammad. Ajarkan wahai Muhammad. Oh, berarti apa? Allah langsung memerintah Rasul. Berarti di situ isinya sangat penting. Ya. Maka di ayat surah Al-An'am ini Allah katakan ta'alau. Kemarilah kalian wahai manusia. Atlu, aku bacakan. Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Ya. Apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Yaitu apa? La tusriku bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan bagi kedua orang tua berbuat baiklah. Artinya mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaiknya, tauhidkanlah Allah. Tauhidkanlah Allah dan jangan durhakai orang tua. Jangan berbuat buruk kepada kedua orang tua. Jadi di sini langsung setelah larangan mempersekutukan Allah, lalu Allah perintahkan langsung di bawahnya untuk berbuat baik kepada orang
tua. Juga disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat ke-24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah takdirkan. Qada di sini maksudnya adalah takdir syar'iyah. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Allah cinta keputusan tersebut, ketetapan tersebut. Ini disebut dengan qada syar'iyah. Ditetapkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah, yaitu apa? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah illa kecuali iyyahu, kepada Allah. Kepadanya saja. Tidak mempersekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan bagi kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, ini para ulama tafsir mengatakan apa? Penghormatan, penghargaan, kemuliaan itu yang paling tinggi adalah kemuliaan orang tua bagi anak. Ya. Namun demikian, seorang anak tidak boleh mempersekutukan Allah dengan orang tuanya. Itu yang dimaksud. Ya, sehingga apa? Ditetapkan awal tauhid. Lalu yang kedua, anak disuruh berbuat baik kepada orang tua. Ya, karena tidak ada tuntutan untuk berbuat baik yang paling tinggi setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Berbakti kepada orang tua. Dan itu sebabnya ikhwati azakumullah, hampir mendekati sebab kita beribadah kepada Allah. Ya. Sebab kita beribadah kepada Allah, Allah katakan di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Al-Alamin, yang menciptakan alam semesta. Jadi wujudnya alam semesta dan segala macam ini diciptakan oleh Allah. Maka begitu pula wujudnya seorang anak, itu salah satu sebab yang paling tinggi adalah orang tuanya. Ya, karenanya ikhwati azakumullah, urusan berbakti seorang anak kepada orang tua bukan karena orang tua itu berbuat baik kepada si anak. Ya, bukan karena orang tua ngasih jajan, orang tuanya baik, omongannya lembut, ya, mentarbiah anaknya dengan kebaikan. Bukan karena itu. Seandainya nih ada orang tua melahirkan anaknya, setelah lahir anaknya dilempar di bak sampah, ditemukan orang, lalu anak ini dipelihara, kemudian dia dewasa tidak pernah kenal belayan orang tuanya, kasih sayang orang tuanya. Apakah anak ini tetap bakti kepada ayahnya, kepada ibunya, kalau seandainya dia ketemu sudah anak ini sudah mandiri, sudah punya kerjaan, bahkan sudah punya anak juga. Tiba-tiba ketemu orang tuanya, orang tua kandungnya. Bahkan diceritakan kisah masa lalunya, dia dilempar oleh orang tuanya, nggak dipelihara. Apakah anak ini tetap berbakti kepada orang tua tersebut? Maka hakul yakin, tetap dia berbakti dan dia tidak boleh berbuat buruk kepada orang tuanya tersebut. Apa sebab? Maka Al-Quran mengatakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka. Sebabnya adalah karena dialah yang mengandung engkau. Ibumu itu mengandung engkau, wahnan ala wahnin, di atas kelelahan, ditambah lagi kelelahan. Ya. Berbulan-bulan di dalam kandungan ibu itu. Lalu engkau dilahirkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, setelah itu orang tuanya nggak memeliharanya, itu pun tidak akan pernah bisa bisa digantikan. Karena wujuduka, adanya engkau di dunia ini, bisa babi baik karena orang tua engkau. Oh, kalau begitu Ustadz, saya bakti kepada ibu saja, bapak enggak ada. Ibu tidak bisa hamil kalau bapak tidak ada. Ya. Maka itu sebab dua-duanya. Ya. Karenanya Rasulullah tetap menghargai Menghargai ibu. Ya.
Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahsanun nasi bisuhbati?" Siapa orang yang paling aku perbuati dengan baik? Ya seandainya dia punya hadiah, cuman satu-satunya itu. Banyak yang harus dikasih. Siapa yang harus saya kasih pertama kali? Atau ini untuk siapa? Ya, itu apa namanya aplikasinya. Dan banyak contoh lain. Jadi dia tidak punya pilihan kecuali hanya satu orang yang dia harus kasihkan. Siapa yang harus saya berikan itu? Maka Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Tsumma ya Rasulullah ummuka. Tsumma ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kemudian baru yang ketiga, tsumma ya Rasulullah abuka. Baru ayah engkau. Ya bukan saudara engkau, bukan teman engkau. Ya. Maka ini ikhwati jazakumullah sebab ihsan kepada orang tua itu. Kalau orang tua itu berbakti ya kepada anaknya, memeliharanya, mendidiknya, maka lebih-lebih lagi ya. Lebih-lebih lagi perbuatan bakti tersebut. Kemudian yang kedua ikhwati jazakumullah, birrul walidaini, berbuat bakti kepada orang tua itu adalah afdalu minal jihad. Lebih afdal daripada seorang yang berjihad di medan tempur. Ya, dia berperang di situ, kemudian dia mati syahid. Lalu ada orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita menyebut ya di dalam hadis-hadis banyak disebut bahwa a'la maratibil jihad fisabilillah adalah birrul walidaini. Berbakti kepada orang tua itu adalah jihad yang paling tinggi, ya, a'la maratib. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Abdullah bin Umar, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'dinuhu fil jihad. Meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahayyun waliduka walidaka?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, na'am, iya ya Rasulullah, masih hidup. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fafihima fajahid, maka di keduanya lah berjihadlah engkau. Berjihadlah engkau. Maksudnya berjihad apa? Berjihad untuk menyenangkannya, untuk membahagiakannya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut. Dan ini berat, ikhwati jazakumullah. Ya. Kalau orang berjihad mungkin sebulan, 2 bulan selesai. Tapi bagi seorang anak, selagi orang tuanya masih hidup, terus dia demikian berbuat baik tersebut. Ya. Maka ini ya akbaru maratibil jihad. Ya. Dan di keluarga itu, di keluarga itu, ikhwati jazakumullah, dosa yang paling banyak ditemukan di dalam keluarga, yang pertama syirik. Ya. Karena syirik itu seperti semut hitam di batu yang hitam, di pekat malam yang gelap. Kelihatan nggak? Semutnya hitam, berjalan di batu hitam, di pekat malam. Kelihatan? Nggak kelihatan. Tapi ada. Artinya apa? Kemungkinan besar kita terjerumus ke dalam syirik. Ke dalam kesyirikan. Maka dosa syirik itu mungkin terjadi di dalam kehidupan keluarga. Ya. Maka ketika para sahabat mendengar ini, maka merasa sulitlah para sahabat. Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana ini? Maka kata Rasulullah, hal adullukum alal kafarah min dzalika, atau kama qala Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian penghapus dari dosa syirik yang seperti itu tadi? Para sahabat mengatakan mau. Maka hendaklah kalian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu kafaratnya. Ini kadang kita sadar, kadang-kadang nggak sadar berbuat syirik. Maka kafaratnya supaya itu tidak
menumpuk mengenai kita, maka kita berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah min an usyrika bika syai'an a'lamu. Dari berbuat syirik yang aku sadari, yang aku ketahui. Kemudian wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu min an usyrika bima bisyai'in la a'lamu. Dengan sesuatu yang tidak aku sadari. Kalau terjadi juga entah karena kelalaian, entah karena apa, ya. Tiba-tiba saja baca apa? Buka majalah. Oh, di majalah ternyata ada ramalan bintang, kebaca tuh. Oh, bintang apa? Libra misalnya. Rezeki seret, ya. Asmara kacau. Wah, benar juga nih. Kadang-kadang muncul begitu tanpa sadar, ya. Walaupun kita tahu yang menentukan adalah Allah, tapi kadang-kadang ada saja di dalam hati kertak seperti itu. Maka kita berdoa. Yang kedua, dosa yang sering terjadi di keluarga adalah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Ya. Durhaka kepada orang tua. Ya, karena apa? Di antara uquq itu yang paling ringan dikatakan di Al-Quran apa? Wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau katakan uff kepada orang tua. Uff itu kata para ulama maknanya adalah atadajjar. Atadajjar. Aku menahan nafas karena kesal. Kita ini kesal sama orang tua. Gak bisa ngomong, tapi apa? Ngambil nafas. Menahan nafas, menahan emosi. Itu dikatakan tidak boleh. Ya. Apalagi berkata yang lebih besar daripada perkataan uff. Ya. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa taala merotibkan, menyusunkan perbuatan baik kepada orang tua itu di bawah perbuatan tauhid. Karena berat. Ya, berat untuk menjaga keimanan ketika harus berbakti kepada orang tua. Ya. Maka benar Rasulullah SAW ketika mengatakan itu adalah a'la maratibil jihad. Ya, setinggi-tingginya martabat jihad itu jihad untuk selalu berbakti kepada orang tua. Maka kata Rasulullah SAW, berjihadlah engkau di kedua orang tua. Dalam riwayat Imam Muslim diceritakan, mungkin peristiwanya ini sama, tapi cara mengungkapkan para perawi ini berbeda, atau mungkin peristiwanya berbeda. Ya. Maka dikatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, ubayi'uka alal hijrah wal jihad abtagil ajra minallah. Dia mengatakan, aku berbaiat kepada engkau, berjanji dengan sebenar-benarnya, berbaiat alal hijrah, saya akan hijrah. Ya. Wal jihad, dan ikut berjihad. Abtagi al ajra minallah, karena aku ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fahal min walidaik ahadun hayyun, apakah ada di antara kedua orang tua engkau seorang yang masih hidup? Ya. Apakah ibumu masih hidup? Atau ayahmu masih hidup? Atau kedua-duanya masih hidup? Qala, berkatalah orang tersebut, na'am ya Rasulullah, iya. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, tabtagil ajra minallah. Ambillah pahala Allah di keduanya. Ya, engkau kalau ingin mencari pahala yang paling besar, maka ya ambillah kepada orang tua tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan tingginya perkara tersebut, bahkan mengalahkan hijrah, mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang ketiga, berbakti kepada orang tua itu adalah afdalul a'mal. Amal yang paling besar, yang paling afdal. Wa aqrabul a'mal ilal jannah. Dan amal yang paling mendekatkan seorang ke surga. Ya. Wa ahabbul a'mali ilallahi ba'da salah. Bahkan ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah setelah salat. Ya, karena salat itu adalah perwujudan tauhid. Ya, maka setelah itu apa?
berbakti kepada orang tua. Maka disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal? Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, as-salatu liwaktiha. Salat di waktunya. Apa makna salat di waktunya di sini? Maknanya adalah as-salatu fi awali waktiha. Ya, yaitu salat di awal waktunya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, qultu summa ayyu. Kemudian apa lagi ya Rasul? Qala summa birrul walidaini, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala, berkata lagi orang tersebut, qultu summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila bertabrakan antara amal-amal ini, maka ilmu inilah yang menentukan kita bagaimana kita memilih. Kalau bertabrakan antara syirik dengan orang tua, maka perbuatan tauhid harus didahulukan. Ya, kalau antara sholat dengan orang tua, kalau sholatnya wajib, maka orang tua. Tapi kalau sholatnya sunnah, tetap orang tua. Ya, tetap orang tua yang harus didahulukan. Ya, karena Imam Al-Bukhari menyebutkan bab tentang fadlul alim alal abid, kedudukan orang alim lebih tinggi daripada orang beribadah. Ya, maka beliau menurunkan hadis tentang apa? Zuraij. Zuraij sholat sunnah, dipanggil sama ibunya. Bingung dia. Apa jawab ibu, apa nurusin sholat sunnah. Dipanggil lagi oleh ibunya, dia diam saja, tetap sholat. Dipanggil lagi ketiga kalinya, dia tidak nyaut. Maka kata ibunya, jangan mati engkau Zuraid sampai melihat wajah pelacur. Marah ibunya. Dipanggil, dia tidak nyaut, maka ibunya teroncar juga dari mulut ibunya, jangan mati engkau Zuraid sampai melihat wajah pelacur. Untung ibunya doanya begitu. Ya. Maka diceritakan orang ingin memfitnah Zuraid, maka didatangkanlah seorang pelacur. Pelacur ini menggoda dia, maka Zuraid tidak tergoda karena tingginya ibadahnya itu. Lalu pelacur ini melakukan perbuatan itu dengan seorang pengembala kambing. Lalu hamillah pelacur ini, lalu pelacur ini mengaku yang menghamili saya adalah Zuraij. Ya. Maka kemudian orang marah-marah dan menghancurkan tempat ibadah Zuraid. Dan ketika anak itu lahir, diusaplah kepalanya oleh Zuraid dan bertanya, man abuka, siapa bapakmu? Maka bayi itu pun menunjuk sang pengembala tadi. Ya. Coba kalau ibunya mengatakan, engkau terjerumus ke zina, wa na'udzubillah, bisa jadi dia masuk kepada perbuatan zina. Ibunya cuma bilang, tidaklah engkau mati wahai Zuraid sampai kau melihat wajah pelacur. Ya cuma melihat wajahnya saja. Tapi terjadi. Ya, maka di sini Imam Bukhari mengatakan seandainya Zuraid ini seorang yang alim, artinya dia mengetahui urutan-urutan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar fikih itu penting. Mana yang wajib hukumnya, mana yang sunnah, ya, mana yang makruh, mana yang haram. Itu kadang-kadang kita dihadapkan dalam pilihan-pilihan. Ya. Seorang suami datang lelah ke rumah. Ya, sang istri baca Al-Quran. Cuek aja baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran baik atau tidak? Baik. Berbakti kepada suami? Baik. Mana yang lebih tinggi di antara keduanya? Suami. Maka ketika dia menghentikan baca Al-Qurannya, dia sambut suaminya, maka itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada dia menghatamkan Al-Quran. Dan ini apa? Maratib, ya. Kalau ada pilihannya, alhamdulillah. Oh, suami dulu, bisa suami setelah itu baca Al-Quran, alhamdulillah. Ya, seperti tadi anak, dia salat sunnah dulu, setelah itu langsung kepada ibunya, bapaknya, alhamdulillah. Tapi kalau berhadapan dua kepentingan itu, maka ketika dia meninggalkan perkara-perkara pahala yang kecil, pahala sunnah,
untuk orang tuanya, maka itu lebih afdal. Ya, karena itu di bawah langsung perkara tauhidnya. Kemudian yang berikutnya adalah keridhaan orang tua itu di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang tua ridho, maka Allah pun ridho dengan perkara tersebutnya. Jadi sudah banyak kita hafal hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridhal walid. Keridhaan Allah itu berada di keridhaan orang tua. Wa sukhtur Rabb, dan murkanya Rabb fi sukhtil walid, di kemurkaan orang tua. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, berbakti kepada orang tua itu adalah sarana yang paling mudah memasukkan seseorang ke surga. Abu Darda meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua itu berada di tengah pintu surga. Di tengah pintu surga. Ya. Artinya apa? Kalau di pinggir mungkin bisa meleset. Ya. Ini di tengah. Artinya kalau dia mendatangi orang tuanya, maka dia masuk ke dalam surga tersebut. Ya. Fa in syi'ta adau dzalikal bab au ahfazuhu. Jika engkau jika engkau mau, fa adau, maka kata Rasulullah, aku letakkan dzalikal bab, pintu itu untukmu. Au ahfazu, atau aku jagakan pintu itu untukmu. Ya. Artinya orang ini kalau dia menjaga bakti kepada orang tuanya, maka dia dijagakan pintu surga untuk dia. Juga dikatakan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan anna Jahimah, ya, Muawiyah bin Jahimah ja'a ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa, aku ingin berperang ya Rasul. Waqad ji'tu astashiruka, aku datang untuk meminta atau bermusyawarah kepada engkau. Bagaimana? Apakah aku boleh ikut jihad atau tidak? Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, hallaka min ummin, apakah engkau memiliki ibu? Qala, berkata Muawiyah bin Jahimah, na'am, iya, aku memiliki ibu. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, falzamha, maka lazimilah beliau. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kaki ibumu. Dalam riwayat At-Tabrani dikatakan walidani, ya. Dalam riwayat yang lain walidani, kedua orang tua, ya, bukan hanya ibu. Jadi di telapak kaki ayah juga ada surga. Ya, maksudnya adalah berbakti kepada orang tuanya. Ya, jangan antum cari-cari surga di situ. Mana mah? Gak ada surga di sini. Yang ada apa? Kotoran lantai, ya. Bukan itu yang dimaksud. Itu baktinya dia, ya. Kalaupun dia punya orang tua tapi dia tidak pelihara, maka dia tidak dapatkan surga di bawah telapak kaki tersebut. Artinya mudahnya surga itu bagi orang yang berbakti kepada orang tua, ya. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan bagi orang yang punya kedua orang tua atau salah satunya kemudian tidak bisa berbuat baik. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh. Raghima anfuh itu maksudnya adalah seseorang tersungkur ke tanah sehingga hidungnya itu terkena tanah yang bercampur air, terkena becek. Ya, dia tersungkur sehingga hidungnya itu mengenai tanah yang bercampur air, becek. Terkena tanah becek. Ya. Rasul katakan orang itu akan tersungkur sampai mengenai tanah hidungnya. Diulangi oleh Rasul 3 kali. Ya.
Lalu para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa orang itu ya Rasulullah SAW? Maka kata Rasulullah, "Man adraka walidayhi indal kibari." Yaitu seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya indal kibari pada saat usia tua. Ahadahuma atau salah satu di antara keduanya, au kilaihima atau keduanya, thumma lam yudkhil, thumma lam yadkhulul jannah. Thumma lam yadkhul al jannah. Kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ya, dia tidak bisa masuk surga. Padahal dia ketemu kedua orang tuanya. Tapi dia tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Sarana paling cepat dia masuk surga adalah ibunya. Dia punya sarana itu tapi dia tidak dimanfaatkan. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya sehingga hilanglah kesempatan dia masuk surga tersebut. Maka orang ini adalah sesial-sialnya hidup. Ya, dia akan mendapatkan kesialan dalam hidup, maka diibaratkan dia orang yang akan dihinakan. Orang yang akan dihinakan hidupnya seperti orang yang tersungkur ke tanah becek. Nah, ini sampai di sini kita azan. Insya Allah terlebih dahulu. Baik, ikhwati azakumullah. Di kesempatan bainal azan wal iqamah ini kita menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana langkah atau cara meminta maaf kepada orang tua apabila kita pernah melukai perasaannya? Syukran, Ustaz. Nah, sama ya, perkara-perkara adami itu adalah mengungkapkan secara langsung, meminta maaf, memohonkan maaf. Ya, kalau kita punya salah kepada orang tua, maka kita meminta maaf, meminta ridho kepada kedua orang tuanya dan berjihad sekuat tenaga dia untuk tidak mengulangi perbuatan tersebutnya sampai keduanya mengiyakan, ya, merasa ridho dengan anak tersebut, maka insyaallah taala lepaslah dia dari perkara tersebutnya. Allahu a'lam. Kemudian dikatakan bagaimana menitipkan amal kepada orang tua yang sudah tua. Bagaimana menitipkan amal anak ya. Mau menitipkan anak. Jadi kedua orang tuanya ini kerja. Punya anak dititipkan kepada neneknya. Cucu ya. Cucu dititipkan kepada neneknya. Orang tuanya kerja, ibunya kerja, bapaknya kerja, sehingga tidak ada yang ngurus anak. Mau cari pembantu, maka belum cukup. Kebetulan ada nenek, ya. Sudah nenek juga sayang sama anak, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya perkara ini dia tanyakan kepada orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya itu senang, tidak ada masalah, ya, maka ini tidak ada masalah. Ya, artinya terkadang anak itu atau cucu bagi orang tua atau bagi kakek neneknya adalah kegembiraan. Ya. Malah ada sebahagian nenek kakek ketika dititipkan cucu malah senang ya daripada anak cucunya dititipkan ke tempat yang lain. Dia bilang udah sama nenek saja biar senang dan gembira ya. Maka kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada sedikit saja ketidaksukaan mereka atau keberatan mereka maka tidak boleh. Ya, karena itu bahagian daripada hukuk ya. Karena apa? Perkara memberatkan orang tua dalam ucapan saja tidak dibolehkan, apalagi membebankan mereka yang di situ ada keberatan dari keduanya maka tidak dibolehkan. Tetapi kalau orang tua itu senang, tidak ada masalah, ya.
Kalau orang tua itu menyembunyikan beratnya, maka dia harus benar-benar mengetahui itu secara detil ya, dan dia harus paham tentang masalah itu. Mungkin dia mengirim orang untuk mengetahui keadaan orang tuanya ketika anaknya dititipin tersebut ya. Kalau ternyata ada gerutuan ya, ada rasa berat dari orang tuanya, maka tidak boleh dia melakukan itu kepada orang tuanya. Kemudian di sini, bolehkah menitipkan orang tua ke panti jompo? Maka jawabannya tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Ya, seandainya orang tua itu boleh dititipkan ke panti jompo, maka sahabat yang minta jihad tadi diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Berjihad. Rasulullah tidak mengatakan, bagaimana orang tuamu? Rasul tidak berkata demikian. Lalu dia bilang, nanti saya titipin ke tetangga saya, atau saya titipin ke orang-orang tertentu untuk menjaganya. Tidak ya. Tapi Rasulullah SAW menyuruh dia apa? Langsung balik kepada orang tuanya. Fajahid bihima, maka berjihadlah di keduanya tersebutnya. Bagaimana kalau di antara kedua anak ini bekerja ya? Dia misalnya sudah berkeluarga, dia punya istri, ya dia bekerja, istrinya bekerja, sementara orang tuanya sudah dalam keadaan tua, ya. Maka hendaklah dia mengambil orang yang datang ke rumahnya, ya, menemani orang tuanya itu di rumah, bukan dia dititipkan di rumah orang lain atau di panti orang lain, ya. Tetapi dia harus mendatangkan orang yang datang ke rumahnya. Karena akan berbeda ya ikhwati jazakumullah, ya, antara orang tua yang dititipkan di panti dengan orang tua yang ada di rumahnya lalu didatangkan orang untuk memelihara orang tua itu. Secara psikologis ini berbeda, ya. Perasaan orang tuanya bahwa dia masih diperhatikan oleh anaknya. Ketika dia dititipkan ke panti jompo, itu seakan-akan apa? Mengeluarkan dia dari kewajiban tersebut, melemparkan kewajiban itu kepada orang lain. Dan ini adalah seburuk-buruknya sifat seorang anak ini. Dan dia tidak akan mendapatkan kebaikan di dalam masalah tersebut, ya. Bahkan bertambah-tambah dosa, ya. Ya, karenanya kita nasihatkan dengan satu riwayat yang disebutkan dari Imam Malik. Disebutkan ada seorang laki-laki yang ingin melamar seorang gadis. Lalu gadis ini menolak, tidak mau, tidak menerima lamarannya. Tiba-tiba datang pemuda lain melamar gadis tersebut. Ternyata gadis ini apa? Menerima lamaran pemuda tersebut. Akhirnya pemuda pertama yang menolak ini merasa apa? Sakit hati. Lalu diam-diam dia bunuhlah perempuan tersebut. Dia bunuh perempuan tersebut, lalu timbullah penyesalan dia dan sebagainya. Dan akhirnya dia meminta fatwa kepada, bukan Imam Malik ya, Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepada dia, apakah ibumu atau ayahmu masih hidup? Dia bilang tidak. Kalau begitu engkau beristighfarlah, perbanyaklah amal sekuat kamu. Ya. Maka kemudian berlalulah. Lalu ada beberapa orang yang mendatangi Abdullah bin Abbas. Kenapa tadi engkau bertanya kepada orang yang melakukan perbuatan tadi? Ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan dan perempuan ini kemudian meninggal. Lalu mayat perempuan ini, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, dia zinahi. Sudah menjadi mayat, dia zinahi. Ya, dia merasa itu perbuatan dosa yang luar biasa, lalu dia menyesali dan mencari sesuatu yang bisa menenangkan hatinya untuk menebus amal tersebut. Dia datang kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, engkau masih punya ibu atau ayah? Maka dia bilang, enggak ada. Kalau begitu engkau harus beramal sekuat kamu. Cari segala pintu-pintu kebaikan, engkau lakukan itu untuk menebus dosamu. Ya, kemudian ada orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tanyakan ibunya? Engkau tanyakan ayahnya? Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak melihat ada satu amal yang bisa menandingi keburukannya itu, kecuali dia berbakti kepada orang tuanya.
Kalau dia tidak ada itu, maka dia harus benar-benar melakukan berbagai macam pintu kebaikan. Tapi seandainya dia punya ibu, lalu dia bakti kepada ibunya itu, maka insyaallah taala bakti dia kepada ibunya itu akan menutupi dosa perbuatan yang dia lakukan tersebutnya. Maka dalam perkara ini seorang orang tua atau anak harus memanfaatkan keberadaan orang tuanya dan jangan sampai dia menyia-nyiakannya, apalagi menitipkannya ke panti jompo ya. Kecuali orang tuanya ini memiliki penyakit yang tidak bisa ditangani oleh anak tersebut, ya. Yang hanya bisa ditangani oleh orang ahli, ya maka dia titipkan ke rumah sakit atau ke tempat pemeliharaan tertentu yang ditangani secara profesional oleh orang-orang tua tersebut. Kalau itu hanya perkara repot, perkara sulit, maka dia harus tetap berupaya berjihad di dalam masalah tersebutnya. Wallahu a'lam. Nah, naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan dengan apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita rezeki hidayah untuk berbakti kepada orang tua kita hayyan wa mayyitan, baik mereka masih hidup ataupun mereka telah wafat, dengan senantiasa memintakan doa istighfar bagi kedua orang tua, selalu mendoakan kebaikan dan berbuat baik kepada orang tua sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil kita. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.